Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Berikut ini kami sajikan cuplikan video dari Kiai karismatik, Kiai yang mempunyai banyak pondok, An-Nawawi Berjan. Terus beliau juga mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah TKN. Beliau adalah Kiai Halwani dari Berjan Purworejo. Beliau membeberkan sebuah rahasia besar. Sebenarnya ini video-video ini kabar ini sebenarnya kami sudah tahu sudah lama, dan kami dulu itu pernah mengunggah ini. Cuma ini kami unggah ulang cuplikan video beliau tentang rahasia besar yang selama ini kita semua tidak tahu atau tertutupi. Nah, ini dibeberkan oleh Kiai Haji Halwani dari Berjan. Yang pertama adalah Jatman semenjak dipegang oleh Habib Lutfi, sejarah pendirinya berbeda. Nah, ini videonya. Jatman dipegang Habib Lutfi, maaf, sejarah pendirinya berbeda. Pada saat acara muktamar Jatman, di situ ada sejarah tentang siapa yang berperan aktif di pembuatan atau inisiator pembuatan Jatman itu. Ternyata ada pembelokan sejarah oleh Habib Lutfi, pendiri Jatman. Ini ada pembelokan sejarah. Sebenarnya pembelokan sejarah yang dilakukan Habib Lutfi ini bukan rahasia umum. NU juga dibelokkan, terus diatasnamakan pendiri NU itu salah satunya adalah Habib Hashim, kan gitu ya. Nah, Kiai Halwani ini beliau membeberkan pada saat habis muktamar itu beliau langsung menemui ketua panitia muktamar, yakni Habib Toha. Terus di situ itu ditanya ketua panitianya, Habib, siapa yang merubah sejarah pendiri Jatman? Wah, kula mboten ngertos, niku lari-lari. Loh, bagaimana mungkin sejarah kok katanya anak-anak itu. Nah ini loh, ini yang muskil. Mereka itu memang tipikalnya mau menangnya sendiri, anti kritik, padahal itu melakukan kesalahan karena berani merubah tokoh pendiri Jatman. Nah, kita dengarkan bagaimana Kiai Halwani membeberkan itu semua. Lah waktu itu saya ingatkan ngoten niku rampung muktamar teng Semarang, teng Pekalongan. Kalau kan parani ketua panitia Pak Habib Toha, mantan Kanwil Depak Jawa Tengah, tak parani teng omahe teng Semarang. Ngoten niku lho. Pak Habib niki sing damel sejarah niku sinten? Ngoten. Wah, kalau mboten ngertos Yai niku lari-lari. Loh, sejarah kok lari, sejarah harus tim. Ngoten niku. Dan di dalam Jatman yang diketuai, dipimpin oleh Habib Lutfi ini ada perubahan. Mustafat ya menjadi majelis ifta atau majelis fatwa, memberikan fatwa. Kalau menurut Kiai Halwani ini tidak benar ini, karena Jatman itu orientasinya itu adalah sufi, kan gitu kan. Kalau majelis ifta itu orientasinya adalah fikih, tentang hukum, kan gitu. Istimbatnya itu tentang hukum. Lah ini ditentang juga oleh Mbah Yai Halwani. Kita dengarkan ini cuplikan video. Ngoten niku. Di Thariqat ada Mustafat, Ifadiyah, Imdoiyah, Imdadiyah, itu di Jatmi dulu ada kayak gitu. Lah semenjak dipegang Habib Lutfi, istilah Mustafat
diganti Majelis Ifta. Biyen pun tak tentang teng Pekalongan. Tolong ini jangan dirubah. Peninggalan Kiai Muslih Mustafat sudah tepat. Jangan dikasih Majelis Ifta. Majelis Ifta itu ranahnya fuqaha, bukan sufi. Sufi itu faidul barokat itu. Wa diwal irsyad sufi itu. Oh, ngoten. Lah, jadi ketua sidang pun kerwet kali kali terus nelpon Bib Lutfi nyebut aku lah. Kalau wong menang nang Bib Lutfi kok. Apakah Mbah Yai Halwani tidak protes atau tidak mengkritisi tentang pembelokan nasab tokoh pendirinya Jatman kepada Habib Lutfi? Sudah. Ya lagi-lagi kalau melihat tipikal mereka itu yang anti kritik, nah terus mau menanya sendiri, nah ini kita bisa menarik kesimpulan. Bahkan Kiai Halwani mengatakan pembelokan sejarah berdirinya Jatman itu durasinya bukan setahun 2 tahun, tapi 20 tahun. Kan bukan durasi yang pendek ini, durasi yang panjang kan 20 tahun kan gitu. Nah, kita dengarkan ya. Lah, jadi ketua sidang pun kerwet kali kali terus nelpon Bib Lutfi nyebut aku lah. Kalau wong menang nang Bib Lutfi kok. Nah, setiap muktamar orang-orangnya Habib Lutfi diingatkan untuk mengembalikan sejarah, nggak pernah mau. Sudah di atas 20 tahun. Ngoten niku. Pembelokan sudah sampai 20 tahun gitu. Bahkan sekarang Habib Lutfi berpidato semua tarekoh itu derajatnya di bawah alawiyah katanya sekarang. Oh, itu. Ini luar biasa. Ini ketemunya Mbah di akar rumput begini, angkat bendera perang loh Mbah. Dan Kiai Halwani juga curhat kepada Kiai Anwar Iskandar. Beliau menceritakan tentang pembelokan pendiri Jatman dan apa-apa yang ada di dalam Jatman tentang Mustafat ya dijadikan dirubah oleh Habib Lutfi menjadi Majelis Ifta kan gitu toh. Nah ini kan ditentang ini karena tidak sesuai tentunya. Nah ini juga Kiai Halwani Berjan ini juga curhat kepada Kiai Anwar Iskandar tentang fenomena itu kan gitu loh. Nah, apa dari yang dibeberkan oleh Kiai Halwani? Apa kata Kiai Anwar Iskandar? Pemilu dirampungi. Nah, nanti pasca pemilu Pilpres ini insya Allah akan diselesaikan. Polemik tentang perubahan tokoh pendiri Jatman. Nah, kita dengarkan videonya. Setiap muktamar mesti dibahas itu untuk mengembalikan, tapi nggak pernah mau orangnya bermimpi. Pun di buku ini kan sejarah Jatman komplit niku kan pun onten terbitan PWNU Jawa Timur. Buku ini pun kathah niku teng Gramedia onten dengan mundut ngoten niku. Nggih. Ning kula mengane kan karo Ki Anwar Iskandar ngobrol-ngobrol nganti suwi. Ki Anwar sto meneng ae kok bareng pemilu dirampungi. Oh, Ki Anwar. Ki Iskandar Kediri. Sebenarnya tokoh-tokoh kita Nusantara ini sudah lama mencium gelagat tidak baik yang dilakukan oleh para habib, terlebih Habib Lutfi. Mulai pembelokan sejarah Jatman, terus pembelokan sejarah NU yang diatasnamakan mbah kakek beliau. Nah, ini sudah lama, ini sudah mencium gelagat yang tidak beres ini kan gitu toh. Termasuk Mbah Sahal. Mbah Sahal ini pada saat muktamar NU di Makassar, Habib Lutfi itu ambisinya untuk menjadi Rois Am PBNU itu besar. Sampai dulu di Makassar itu pengen sekali, bahkan terakhir di Lampung itu pengen menguasai NU untuk menjadi Rois Am. Tujuannya itu apa? Apa yang dibeberkan oleh Kiai Halwani ini salah satunya adalah memasukkan nama
mbahnya, yakni Habib Hasyim ya, sebagai inisiator tokoh berdirinya NU tentunya pada saat menjadi Rois Am PBNU. Nah ini harus ngeri nih. Bahkan Mbah Sahal ini untuk menghadang supaya Habib Lutfi tidak jadi, beliau menghabiskan dana tidak kecil, 2 M untuk menghadang di Makassar. Nah, kita dengarkan cuplikan videonya. Ketika muktamar NU teng Lampung wingi, kula kan siji matur karo Buya Muhtadi, loro Pak Miftahul Ahyar. Kula matur, Pak Miftah, nuwun sewu, Rois Ami ampun nganti Bib Lutfi. Kula matur Pak Miftahul Ahyar ngoten niku karo Buya Muhtadi. Ya salam ya. Pun to jenengan mawon napa Gusmus, napa Mbah Dim Kaliwungu. Ampun ngantos Bib Lutfi. Kula ngoten niku. Pak Miftahul Ahyar. Ngoten niku. Bab kula ngerti Bib Lutfi kan akan merubah sejarah juga. Mbah Bib Lutfi namanya Mbah Hasyim Pekalongan akan dimasukkan pendiri NU, ngoten niku. Ngoten niku. Aduh. Makanya ketika muktamar NU di Makassar, Bib Lutfi kan penyalon Rais Am dihadang oleh Mbah Sahal. Mbah Sahal kan ngerti persis. Dan Mbah Sahal itu menghadangnya habis uang 2 miliar loh. Kalau ngerti muktamar di Makassar. Dari apa yang disampaikan oleh Kiai Halwani Berjan, beliau kecuali pengasuh pondok pesantren An-Nawawi, dan beliau mengatakan bahwa cabang dari pondok An-Nawawi itu sampai 11 cabang tersebar seluruh Nusantara kan. Ada yang di luar Jawa juga. Beliau juga mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah TKN. Mustahil beliau itu berbohong. Dan saya lebih percaya Kiai Halwani yang membeberkan rahasia besar ini. Dan ini sekali lagi kami tekankan, kami tidak dalam rangka menarasikan kebencian kepada siapapun, termasuk kepada Habib. Tapi ini fakta yang harus diluruskan, bahwa mereka yang kita kenal kalem, semangat kebangsaannya kelihatan tinggi, ternyata mereka tidak baik-baik saja, suka membelak-belokkan sejarah, suka memelintar-melintir sejarah, dan ini bahaya untuk generasi yang akan datang. Karena yang namanya sejarah ini harus ori, tidak boleh digonta-ganti. Seumpama tokoh pendirinya diganti si A, semau seenak seudeli dewe, ini kan enggak fair. Kasihan anak cucu kita. Sejarah harus murni dan harus betul-betul nih, harus betul-betul fair supaya anak cucu kita. Terus hari ini kita diam, tidak melawan, ya maka anak cucu kita akan hancur, makan sejarah bodong ala-ala Habib kan itu. Nah, kita dengarkan video lengkapnya bersama Kiai Halwani dari Berjan. Jatman dengan Jati itu tidak ada masalah, itu sudah sejarah lah. Ngoten niku sejarah masa lampau itu. Ngoten niku. Jadi baru lahir langsung ke-6. Enggak. Ya langsung ke-6, bukan pertama. Ya, artinya itu sebadan. Sebadan Iya, sebadan gitu. Sekarang sendiri-sendiri. Jatman sendiri, Jatman sendiri. Makanya terus nah, semenjak Bib Lutfi kan dulu kan pertama itu Rois Am Jatman merangkap ketua Jatmi Habib Lutfi itu pertamanya. Iya, ingin menyatukan lagi gitu loh. Itu. Nah, tapi semenjak Jatman dipegang Habib Lutfi, maaf, sejarah pendirinya berbeda. Gitu. Masalahnya di situ sebenarnya kan. Gitu. Sumber pangkal masalah ya. Nggih, kula kan melu rapat kongres pertama nih cekel-cekel Habib Lutfi teng Pakuan kula melu. Katanya pendirinya Jatman itu 4 orang ulama dari Magelang. Kiai Dalhar Watu Congol, Kiai Sirat Payaman, Kiai Khudori Tegarjo, dan Kiai Abdul Hamid Kajoran Bapak Gus Bakok. Itu versinya orangnya Habib Lutfi. Lah waktu itu saya ingatkan ngoten niku. Rampung muktamar teng Semarang, teng Pekalongan, kula kan marani ketuane panitia Pak Habib Toha mantan Kanwil Depak Jawa Tengah, tak parani teng omahe teng Semarang ngoten niku lho. Pak Habib,
niki sing damel sejarah niku sinten? Ngoten. Wah, kula mboten ngertos Yai niku lari-lari. Lho, sejarah kok lari sejarah harus tim. Ngoten niku. Ngoten niku. Memang memang Mbah Dalhar Watu Congol Mursyid Sadidiyah, Mbah Sirat Mursyid Sadidiyah juga. Kongres pertama di Tegarjo ikut mendorong, tapi bukan pendiri, hanya mendorong saja. Apalagi Mbah Khudori itu bukan kiai tarekat, itu kiai pesantren. Lebih-lebih Mbah Hamid Kajoran, Bapak Igus Bakri itu bukan kiai tarekat, itu kiai bangsane Nguntali Gotri barang kuwi, kiai Mugeni Berbek barang bangsane kacan ngono kuwi. Wong garwane Mbah Hamid itu malah lebih ngati kali bapak kula kok. Ngoten. Ngoten. Malah dihilangkan malah ya. Nggih. Sebenarnya malah dihilangkan. Tiba-tiba kan begitu ya, Bang. Terus ketika di PBB merubah istilah. Jadi Mbah Muslih Meranggan itu kasih NU ada Mustasar, ada Suriah, ada Tanfidiyah, ada Awan. Di Torekot ada Mustafat, Ifadiyah, Imdoiyah, Imdadiyah, itu di Jatmi dulu ada kayak gitu. Lah semenjak dipegang PBB istilah Mustafat diganti Majelis Ifta. Biyen pun tak tentang Pekalongan. Tolong ini jangan dirubah. Peninggalan Kiai Muslih Mustafat sudah tepat. Jangan dikasih Majelis Ifta. Majelis Ifta itu ranahnya fuqaha, bukan sufi. Sufi itu faidul barokat itu. Wa diwal irsyad sufi itu. Ngoten. Lah, jadi ketua sidang pun kerewet kali kula. Terus nelpon Bib Lutfi nyebut aku lha wong menang nang Bib Lutfi kok. Nah, setiap muktamar orang-orangnya Habib Lutfi diingatkan untuk mengembalikan sejarah, nggak pernah mau. Sudah di atas 20 tahun. Ngoten niku. Pembeloan sudah sampai 20 tahun nggih. Bahkan sekarang Habib Lutfi berpidato semua tarekoh itu derajatnya di bawah Alawiyah katanya sekarang. Itu. Ini luar biasa. Ini ketemunya Mbah di akar rumput begini, angkat bendera perang loh Mbah. Nek kula kan wis paham ket. Biyen kula kan yo kula malah kula wingi kan ngaji teng Indragiri Hilir teng Riau. Kula dilaburi mursyid-mursyid. Ana habaib sing pidato, ora usah toreko, selawat tok wae wis swarga, ngono toreko bareng ngono. Ana sing metu saka toreko teng Indragiri Hilir itu. Mulane kula kadhebian kondo karo wong-wong. Para habaib itu kita tetap takdim, hormat, tata krama. Ana duit sangoni. Ning aja dadeke ketua, wong ora bidange. Kok kon terbangan wae lak wis ngono. Ini tetap hormat kita, aja ngelolo ngono kuwi. Di Lampung ini Mbah, yang paling mendominasi itu pengkultusan. Ini mboten mau Lampung tok ngendi-ngendi. Kalau nyebut tempat lain kan enggak baik. Lampung luar biasa. Sehingganya ada seseorang keluarga niku Mbah menghabiskan harta bendanya untuk keperluan hormat dengan konon mengaku sebagai habaib. Saya kasih tanda kutip konon loh ya. Karena keabsahannya belum jelas urusannya. Itu menyeluruh ya. Cuma yang saya rada gelo kuwi PW Pakar Nusa. nggih. Kula pembina Pakar Nusa Pusat. Oh, Nggih. Pembina Pakar Nusa. Pusat kula. Dari sejak Fuad Anwar yang periode kedua sik muktamar nang NTB nika kula ditelepon Ki Hasyim Muzadi karo Fuad Anwar. Sampean tak suwun dadi pembina Pakar Nusa Pusat gantine Ki Muhammad Paraan ngono. Ya aku ora iso pencak ya, aku ora iso. Suwe ya, Pak. Suwe. Paling aku serat lidah aku ngono. Sing njaluk ya Pak Hasyim Muzadi karo Fuad Anwar. Fuad Anwar kan adik kelasku nang Lirboyo. Waktu itu di Kongres di Jakarta. Waktu Hasyim. Nggih. Dadi ngoten niku Satman niku. Pamit ya, Nggih. Nah nek kula kan karo wong-wong Belufi kula dicentang kula. Kula pinginane nggih. Pinginane Konperwil Jatman Jawa Tengah. Dan setiap konperwil kan cabang-cabang mengusulkan saya untuk masuk di salah seorang wakil mudir napa-napa. Lah sekjene Jatman Dr. Masudi
Ampun Kiai Awani ampun. Kula pengen tak amanat aja nganti mlebu ngono. Dadi pipluti kali kula kan biyen wis nganu. Ngalih kali kula. Ning kula ya rapi piye. Wong toreko kula ya berkembang terus kok nyatane kok. Teng Jambi sakniki ya wis puluhan ribu. Teng Palembang nggih kathah niku. Kula ngangkat mursid durung suwi teng Palembang wis sampai di atas 4.000 jamaah. Ustadz Miftahuddin Kasno. Wau ngeterke kula tekan perbatasan iki. Kula wingi dalu kan nutup kholwat wonten ing Cintamanis, Banyuasin. Kula kan gadah cabang Anawi 10 teng mriko. Ustadz Miftah niku. Kula kan pondoke alhamdulillah cabangnya sampe duwi 11. Anawi 1 di Berjan Purworejo.